Saya sebentar aja karena ini acara sudah panjang ya. Sudah dari jam 8. Acara ini sudah digelar dari jam 8 dan sudah memakan potensi yang banyak sampai jam segini. Somai udah 4 panci habis. Ya, dan saya menjadi saksi dari setiap panci yang terkuras gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Haji Bagus Sulindra beserta Ibu Hajah Nahdi Rozaini, ada Nyai ya, Hajah Mu'anah ya yang hadir juga bersama kita. Kebetulan bukan saja tim Al-Malik ya, Pak Haji Arkan Fadil SE, kemudian Pak Excel ya, dan semua super tim Al-Malik, Ustadz Najmi, Ustadz Yadi ya, kemudian super tim Al-Malik hadir juga bersama kita. Ustazah Lulung udah nggak ada ya? Hah? Oh ada masih, kalau suaminya masih ada berarti beliaunya masih ada. Jadi gambarannya gitu kalau masih ada. Mungkin memang udah bagi-bagi tugas ya, pas satu mundur satu maju gitu kan. Nah ada Ustazah Erna, ada Ustazah Rahmania Idrus dan pembimbing-pembimbing Al-Malik yang lain serta jamaah yang alumni ataupun yang niat berangkat lagi. Ini yang mau berangkat Sya'ban ada yang masih tersisa? Masya Allah, ini teruji nih. Ini sabarnya pasti teruji karena yang namanya di Mekah, di Madinah, Al-Malik tuh udah ngatur sebagus-bagusnya. Kadang ada aja kita nyampe kunci belum siap. Padahal yang begitu tuh bukan cuma di travel Al-Malik. Dan sebenarnya itu waktunya emang udah waktunya check in, tapi di sana ada aja buat nguji kita sabar apa enggaknya. Ya, ada aja tuh. Dan saya pernah bawa rombongan wali kota. Saya nggak usah sebut daerahnya ya, Sukabumi. Oh itu disebut ya gitu. Ustazah Lulung, Masya Allah. Tadi nggak ada, tahu-tahu ada ya kan, Masya Allah. Memang beliau ini sakti. Oktober insya Allah kita bareng ya, amin. Ya Rabbal Alamin, beliau juga udah mulai nyicil beli kaos kaki sebelah-sebelah ya kan gitu kan. Supaya nanti kita menjalankannya aman gitu. Nah, halo. Tadi sampai mana ya gitu. Kaos kaki sebelah diingat gitu kan. Jadi yang namanya di sana, saya pernah bawa rombongan wali kota. Sebutlah lebih dari 50 orang. Kebetulan waktu itu naiknya pesawat transit Royal Brunei. Jadi dari Jakarta transit Brunei, Bandar Sri Begawan, terus dari situ ke Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur mampir lagi di Sharjah, Uni Emirat Arab, baru ke Jeddah. 22 jam. Nyampe di Madinah waktu itu di Hotel Movenpick. Petugas hotelnya dengan enak bilang, waktu itu jam 10 malam. Jam 10 malam, aturan check out kan jam 2. Jam 10 malam nyampe. Udah pada ngegeletak jamaah. Tiba-tiba begitu kita minta kunci, dia bilang kunci ba'dal fajar. Kunci habis subuh. Belum beres. Masih disapuin. Dan dulu pernah waktu itu haji, kebetulan mutawib kita sampai ngegendong orang Mesir karena jam 4 sore dia udah waktunya check out, masih tiduran di kamar orang Mesir. Akhirnya waktu itu mutawib kita orang Ambon kuliah di Madinah, digendong itu, ditaruh di luar gitu. Yaitu yang cerita Kiai Haji Mehmet Junaid As-Siddiqi. Itu termasuk pembimbing saya juga. Saya pertama kali haji sama beliau. Beliau wafat hajinya udah lebih dari 40 kali.
Masya Allah tuh. Hajinya udah lebih dari 40 kali. Tiap tahun berangkat. Bahkan sampai waktu sakit gulanya udah mulai tinggi. Dia udah nyuntik sendiri. Ya. Itu ya habis makan kebuli dia nyuntik. Ya, itu udah waktu itu di atas 40 kali dia berangkat haji. Ya mudah-mudahan kita juga dimudahkan Allah. Walaupun ada, ya kan haji sebetulnya wajibnya marratan fil umur. Tapi yang namanya haji, yang namanya umroh, setiap keberangkatan pasti kesannya beda. Pengalamannya lain, oleh-olehnya juga beda. Ini bukan oleh-oleh yang sifatnya fisik ya. Emang oleh-oleh fisik juga beda. Zaman tahun 2005, 2006, 2007 waktu itu musim onta yang nyanyi Ya Toibah. Itu semua jamaah tuh pernah kita satu pesawat beli itu semua dan ditaruh di atas kompartemen. Jadi begitu pesawat mau muter begini kompak nyanyi Tola Al-Badr. Itu pernah Ya Toibah, Ya Toibah. Sampai pilot ke belakang gitu kan. Ini ada konser apa-apa gitu kan gitu. Nah, bukan oleh-oleh itu, tapi pengalamannya beda. Pengalaman spiritualnya beda. Tanya nih sama yang sering, Ustadz Najmi deh. Ya, dia mah kita pulang melonjor capek, udah ngambil mikot lagi. Ya, Masya Allah. Tapi kalau lihat sahabat-sahabat Nabi, nanti boleh searching ya. Ibnu Abbas tuh berapa kali sih dia umroh seumur hidupnya. Gitu ya. Masya Allah. Memang wajibnya sekali. Tapi jadi kebahagiaan. Saya bersyukur ditakdirkan Allah. Ya sebagai kerjaan kita. Itu deket-deket sama akhirat. Ya deket-deket sama kebaikan. Kerjaan banyak. Yang menghasilkan duit banyak juga banyak. Tapi kita, kerjaan kita ya hari Jumat kita kerja jadi khotib ngingetin orang. Kalau orang diingetin diri kita enggak ngelaksanain kita malu. Ya. Kita alhamdulillah Ustadz itu pekerjaannya dunia akhirat. Dulu waktu saya mau belajar agama orang bilang Ustadz ngapain milih jadi guru agama. Jarang-jarang makan daging. Paling-paling kalau ada tahlil doang makan daging. Ya alhamdulillah ada jamaah saya yang memang bos daging. Sampai di rumah itu. Daging banyak. Ya, tinggal asal mau aja gitu ya. Nah ternyata kerjaan ini menurut saya mahal banget harganya. Karena kita bisa sholat di Masjidil Haram 100.000. Ibu sekali sholat isya, saya 100.000 kali sholat isya. Maka ini kerjaan yang mahal. Bahkan Ustadz ini sampai orang mau meninggal aja Ustadz masih dipanggil. Ya saya pernah udah mau tidur sama istri saya nih. Istri saya ada. Udah aduh jam 11 capek deh. Diketok pintu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kenapa? Bapak saya sekarat. Gak bisa saya ngomong. Ya terserah lu anaknya ya kan. Kenapa sekarat lapor sama saya gitu kan. Tolong bantu Pak Ustadz. Tolong bimbing. Alhamdulillah kerjaan yang bisa ngingetin kepada akhirat. Begitu juga haji dan umroh. Pak Haji bagus sama Bu Haji Nahdirah Zaini. Perusahaannya banyak. Usahanya bukan cuman ini. Tapi ya kelihatan insya Allah beliau paling bersemangat banget kalau urusan berangkat haji umroh. Saking sibuknya pernah ke Mekah cuman 3 hari apa 5 hari. 3 hari doang. Umroh, ya udah kayak orang ke Tanah Abang. Mau beli baju gamis gitu jalan, tawaf sa'i, sorenya bermalam semalam, ya besoknya ke Madinah, habis ziarah naik kereta cepet, pulang ke tanah air. Saya juga lagi berdoa, mudah-mudahan kita selalu bisa ya. Jadi jangan sampai ngebatasin Allah. Ya itu kan Ustadz. Kalau saya sering-sering begitu gempor, jangan ngomong gempor, ntar gempor beneran gitu. Tapi aminkan saja, ya, Bu. Kalau ada orang bilang berangkat, aminin aja, ya. Saya juga gitu dulu Bu. Waktu lagi manasik,
Walimatus Safar, tetangga saya namanya Pak Kisro, ya tentunya setelah berangkat haji namanya Pak Haji Kisro. Yang ceramah itu Kiai Haji Sahroni Zamar. Ingat waktu itu saya nikah, baru punya anak 1, hadir di Walimatus Safar. Kemudian Ustadz doa. Waktu doa mudah-mudahan semuanya berangkat. Yang lain aminnya ragu. Karena mikir cicilan. Ya, saya kenceng. Saya dicolek juga. Ente kok amin? Ya. Cicilan motor ente aja belum kebayar. Tapi saya bilang jangan batasin Allah. Saya amin aja. Walaupun waktu itu saya nggak bisa nyicil motor. Ya. Dan alhamdulillah karena saya yakin, saya aminkan. Besoknya motor saya ditarik sama dealer gitu. Oh kalau begitu, nah itulah kira-kira. Tapi siapa sangka kemudian kita bisa setahun 3-4 kali ada di Tanah Suci. Setahun bisa 3-4 kali ada di Tanah Suci. Ini Sa'ban juga kalau mau berangkat kita bisa berangkat langsung disusulin. Idul Fitri nanti, ya ada umroh Idul Fitri. Kalau mau berangkat kita tinggal rancang nih. Kalau ibu-ibu bilang bawa bapak jamaah, mau Syawal saya nih mau berangkat, tinggal lapor sama Pak Haji Arkan. Ya, insya Allah tiket kita urus dan perjalanannya kita siapkan. Ya, insya Allah. Makanya ibu bapak, saya sebenarnya nyiapin materi, tapi karena waktu udah terlalu siang ya, apalagi ini udah 3:30. Belum ya gitu. Orang kalau dibilang begitu suka panik gitu kan. Saya sebetulnya nyiapin materi, saya udah titip sama Pak Ajis, tapi kayaknya nggak usah, slide itu nantilah buat manasik umroh selanjutnya ya. Saya cuma dalam kesempatan ini mendoakan semoga Al-Malik menjadi lebih berkah, jamaahnya juga, karena waktu berangkat ke sana masing-masing punya doa. Senang juga dapat laporan. Alhamdulillah Pak Ustadz, doa saya sudah dikabul. Alhamdulillah Pak Ustadz. Dulu ada yang susah punya anak ya. Ustadz, alhamdulillah. Ya, saya kemudian punya anak. Ya Pak Ustadz, alhamdulillah. Usaha saya maju. Karena umroh di Al-Malik ini memang terkenalnya dengan istilah spirit umrohnya. Ya, spirit manasiknya, Madinahnya, ihramnya, Makkahnya, sama spirit hajinya. Ya, Ustadz Nazmi itu. Kemudian ada Ustazah Rahmania Idrus, beliau terapi Quran. Bu, berobat pakai Quran di tanah yang diturunkan Al-Quran. Al-Quran kan turun di sana, kita ada di sana. Makkah itu kan manbat al-wahyi. Manbat al-wahyi al-awwal, tempat turunnya wahyu. Ya, dan saya sendiri alhamdulillah punya beberapa pengalaman ngobatin orang yang udah susah di sana, alhamdulillah. Pulang ke tanah air sukses. Ya, kalau saya sebutin beberapa rasanya nggak etis gitu ya. Nah, itu ada Ustazah Erna dengan kelebihannya. Ya, beliau ciri khas ya, pemimpin majelis taklim. Insyaallah ya kita semua akan mendapatkan apa yang kita capai. Kalau saya mungkin sama Ustazah Lulung hampir mirip, umroh bahagia, umroh seneng, umroh senyum. Karena orang senyum ternyata sehat. Gula darah turun, orang senyum. Orang ketawa, gula darah turun. Dan akan jadi lebih ceria. Dan saya pernah ketemu sama dukun. Saya tanya nih sama dukun Ustazah Lulung ya. Saya tanya sama dukun. Duk, saya bilang gitu kan. Ya terserah dong mau manggil Duk apa Kun kan terserah saya. Saya bilang Duk, orang apa yang paling gampang disantet? Kata dia, orang yang gampang bengong, orang pendiam. Itu gampang disantet. Ya ayamnya kalau diam 2 hari mati ya kan gitu. Tapi kalau orang ceria disantet susah. Dikirim jin, mungkin jinnya juga ketawa nggak jadi masuk gitu kan. Ya orangnya seneng gitu kan, nggak masuk, balik lagi. Ya, apalagi kalau dipandu dengan Quran, Qurannya jadi obat mental. Dr. Hermansyah LCMA pernah ngerukiah
Itu dosennya Dr. Salim Segaf Al-Jupri. Itu duta besar Indonesia yang di Saudi Arabia dulu pernah jadi menteri sosial. Dr. Hermansyah itu pernah ngerukyah orang ulama yang hafal Quran. Tiba-tiba hafalannya hilang. Diobatin sama beliau. Dan beliau juga cerita kalau orang-orang yang suka baca Quran dikirim jin 1000 misalnya 5 orang. Paling yang masuk 5. Targetnya mati, dia cuma pusing-pusing dikit doang. Ya, akhirnya ya insya Allah itu bisa jadi benteng buat dia. Makanya silahkan pilih tuh. Mau Rajab, mau Sya'ban, umroh safar. Umroh safar juga ya walaupun agak-agak panas ya, tapi nyaman juga. Ya, saya alhamdulillah selama musim panas aja saya tuh malah lebih banyak ngerasain dingin di hotel. Iya ya kan kalau saya bilang panas juga berarti AC-nya mati gitu kan. Nah makanya dalam kesempatan ini saya sebetulnya mau nyampein nih. Tapi saya mau baca cepat aja deh Ustadz Ajis, gak apa-apa tampilin doang. Ini untuk besok supaya nanti ini Ustadz ngomong apa sih gitu kan gitu. Ini al-afkar al-arba lissalamin nafsi. Ini 4 yang bikin kita damai. Bu, di Mekah ada namanya Babus Salam, pintu keselamatan, pintu kesejahteraan, pintu kedamaian. Biarin Ji. Di Mekah ada namanya Babus Salam, pintu keselamatan, pintu kesejahteraan, pintu kedamaian. Mudah-mudahan nih semua orang-orang yang sejahtera, damai, selamat selalu. Dan ini kenapa saya bikin al-afkar al-arba, kenapa saya bikin 4? Ya karena sekarang lagi musim pilpres. Kalau saya bilang 1 ada yang moto Ustadz gitu kan. Kalau saya bilang 2 ada yang moto. Saya bilang 3 ada juga yang capture. Maka saya bikin al-afkar al-arba lissalam. Supaya selamat, supaya sejahtera hidup kita. Nih T R T P. Ya, T tawakal, ridho R, tafaul optimis, tafaul itu optimis, taslim pasrah P. Jadi kalau kita singkat apa? Trop. Jangan salah, harus dimulai dari tawakal. Sebab kalau orang hidup udah pasrah duluan, nanti kebalik. Sebab kalau di bawah saya bacanya prot, gitu. Kan gak enak perut gitu kan. Trop pertama tawakal. Ufawwidu amri liman biyadihi mafatihal ghaib. Serahkan urusan hidup kepada zat yang di tangannya kunci-kunci kegaiban. Ibu sejam dari ini ibu gak tahu. Bahkan 5 menit setelah ini gak tahu. Makanya kalau kita serahin urusan sama Allah. Ini abis al-malik syukuran udah tawakal. Tawakal itu maknanya usaha dulu baru nyerahin hasil. Beda sama taslim. Taslim itu pasrah yang paling akhir. Ya udah deh biarin aja. Enggak. Kita tawakal dulu kemudian ridho. Ridho apa? Ma yaktubuhullahu li fahuwal khair. Apa yang ditulis Allah buat saya itu baik. Misalnya ibu tahu-tahu ada orang ya kenapa hotel iya jauh amat. Ternyata di situ dia mendapatkan hikmah yang banyak. Dan dia hotelnya dekat. Ya, emang sesuai dengan paketnya. Ya, sesuai dengan paketnya. Tapi ada orang bayar paket murah, tahu-tahu dia terusir ke tempat yang lebih bagus. Banyak saya alamin begitu. Bahkan orang naik kelas ekonomi tiba-tiba dinaikin ke kelas bisnis, sering saya dapetin. Makanya ridho, ma yaktubuhullahu li fahuwal khair. Apa yang Allah udah tulis dalam takdir semuanya baik. Kemudian yang berikutnya at-tafaul optimis. Ya, al-qadim ajmal bihaulillah. Masa datang itu selalu lebih bagus. Ini Al-Malik masa lalunya ada, track recordnya ada, tapi insya Allah yang depan insya Allah kita create lebih bagus lagi. Karena tim super tim ini sudah bercita-cita untuk melayani jamaah. Orang kalau niatnya melayani jamaah, insya Allah Allah akan berikan pimpinan dan bimbingan. Dan terakhir at-taslim, baru pasrah bahwa qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Apa yang sudah ditakdirkan Allah pasti terjadi.
la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya, mudah-mudahan ini yang bisa saya sampaikan, terus kita doa ya, dan mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari sama-sama sekali lagi kita baca umul kitab suratul Fatihah buat Al Malik Travel yang hari ini peresmian ruangan ini. Mudah-mudahan nanti Ustazah Lulung, Ustazah Rahmania, Ustazah Erna dan semua pembimbing bisa pakai ruangan ini insya Allah buat pengajian ya. Malah mungkin TV One Ustazah Lulung ini kita siap juga ya. Siap kita sewain gitu kan gitu. Udah GR aja enggak, kita bisa ngaji bareng dan masuk surga semuanya bareng-bareng. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim al azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha ziyarata baitikal haram wa ziyarata qabrir rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al hajjana wa umratana hajjan mabrura wa umratan maqbula wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf saya kembali ke studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.